Kami dari kelompok 7 dengan anggota Padilla Wahyuni dan Sofinatul Moro akan mempresentasikan tentang masa 3 kerajaan besar Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Kerajaan Utsmaniyah itu diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji, Ibnu Ortogol, Ibnu Sulaiman, Syekh Ibnu Kia. Kepala kabilah di Asia Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Koi August yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman dengan gelar Padishah Ulu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Pada abad ke-13, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ortogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki kota Shukut sebagai ibu kota. Setelah Ortogol meninggal dunia tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan putranya Utsman. Putra Ortogol inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Perkembangan kerajaan Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Ulu Utsman, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkan, dinasti Utsmani dapat menaklukkan Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, Gallipoli. Ketika Murad I, yakni pengganti Orkan, berkuasa, selain menetapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dijadikan ibu kota yang baru. Turki Utsmani mengalami kemajuan pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatah. Beliau mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 yang merupakan kekuatan terakhir Imperium Romawi Timur pada Sultan Salim. Ekspansi tersebut dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I dan berhasil menaklukkan Irak, Belgaro, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Masa beliau merupakan puncak keemasan dari kerajaan Turki Utsmani karena di bawah pemerintahannya berhasil menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas sungai Danube dengan 3 laut, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Turki Utsmani yang berhasil menaklukkan Mesir tetap melestarikan beberapa sistem kemasyarakatan yang ada sekalipun dengan beberapa modifikasi. Turki Utsmani menyusun kembali sistem pemerintahan yang memusatkan dan menyangkut beberapa gubernur militer dan pejabat-pejabat keuangan untuk mengamankan pengumpulan pajak dan penyetoran surplus pendapatan ke Istanbul. Dalam rentangan abad pertama dan pertengahan dari periode pemerintahan Utsmani, sistem irigasi di Mesir diperbaiki, kegiatan pertanian meningkat dengan pesat, dan kegiatan pedagang dikembangkan melalui pembukaan kembali beberapa jalur perdagangan antara India dan Mesir. Kemajuan-kemajuan kerajaan Utsmani. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Sejak pemimpin Ortogol sampai Orkan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan pelatihan militer, sehingga terbentuknya kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Iskaniriyah. Selain itu, Turki Utsmani membentuk struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan Sultan dan yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membawa gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I, dibuatlah UU yang diberi nama Multaka al-Abahur yang menjadi pegangan hukum bagi Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Bidang seni budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan
perpaduan bermacam-macam budaya. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia tersebut banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huru diambil dari Arab. Di bidang syair dan menonjol pada abad ke-17 adalah Nefi dan Syekh al-Islam Zakaria Zatiahiyat Effendi. Dalam bidang sastra prosa, kerajaan Utsmani pada masa tersebut melahirkan dua tokoh, yaitu Khatib Chalebi. Beliau mengarang buku Kas al-Janun fi Asmai Kutub wal Funun, sementara Evi Celebi mengarang buku Seyahat Nem. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Turki, Utsmani tidak begitu menonjol karena melebihi memfokusasikan kegiatan militernya sehingga dapat khazanah intelektual Islam, ilmu yang terkemuka dari Turki Utsmani. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terkait dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam usaha agama dan beliau mempunyai wewenang dalam memberikan fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang diperbolehkan kerajaan Turki Utsmani tersebut tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain mereka adalah bangsa yang penuh semangat, berjiwa, dan giat. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka menghuni tempat yang sangat strategis, yaitu Konstantinopel, yang berada pada titik temu antara Asia dan Eropa. Kemunduran kerajaan Utsmani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani, di antaranya wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janisari, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Syafawiyah yang diambil dari nama pendirinya Safi al-Din, dan nama Syafawi tersebut dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Sementara itu, di Persia muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi, Syekh Isa Safuddin, dari Ardabil di Azerbaijan. Safiuddin berasal dari keturunan yang berbeda dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang 6, Musa al-Kazim. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya, kerajaan Syafawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai perletak pertama dalam dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Syafiuddin beraliran Syiah dan mempunyai pengaruh besar di daerah Persia. Kemajuan-kemajuan kerajaan Syafawi. Bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berhadapan tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Syafawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmu yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Syairazi, seorang generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din, seorang filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang filosof, ahli sejarah, dan teolog. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi boleh dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. Bidang keagamaan. Syiah menjadi ajaran resmi negara dengan tokohnya Syah Ismail yang dijuluki Raja Orang-orang Syiah. Pada masa Abu Said, wilayah Persia sudah mulai tertanam ajaran Syiah secara menyeluruh.
dan pada masa Shah Abbas I berkuasa, kota Qum telah menjadi pusat peneliti mazhab Syiah terbesar pada saat itu. Tidak mengherankan pada masa kerajaan Syapawi menjadi pusat dari beberapa penyebaran ajaran Syiah ke seluruh dunia. Bidang kebudayaan dan kesenian. Kebudayaan dan kesenian kerajaan Sapawi dapat dijajarkan dengan peradaban-peradaban agung di belahan dunia lainnya seperti Mongol dan Turki. Salah satu yang terkenal adalah bangunan yang masyhur dengan nama Chanel Sultum yang berada di atas 40 pilar yang kokoh. Mereka juga berhasil memproduksikan karpet dan permadani yang istimewa. Bidang ekonomi. Stabilitas kerajaan Sapawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai oleh pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Syapawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Syapawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, utama di daerah Bulan Sabit, subur. Kemunduran Kerajaan Safawi. Faktor-faktor internal kemunduran Kerajaan Safawi. 1. Pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan diubah, beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintah pusat, diperintah langsung oleh Syah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Kizibasi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang gulam atau budak-budak yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Kizibasi. 2. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. 3. Dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya, rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Faktor-faktor eksternal kemunduran kerajaan Safawi. 1. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani yang tidak pernah berhenti mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. 2. Kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya, ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan-pemberontakan terhadap Safawi. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Latar belakang sejarah kerajaan ini dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughluk. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid, serta keluarga Lodi. Pada saat itu, kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya, muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak tahun 1526 sampai tahun 1707. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar, Jengahir, dengan permaisurinya Nurjannah, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemajuan-kemajuan Kerajaan Mughal. Bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sul-e-kul atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Dil Ilahi dan Mazhab Dari.
Di bidang militer, Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikuasai oleh sipah salar, dan subdistrik dikepalai oleh faujar. Dengan sistem inilah, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam bergana atau kedewanan. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukadam. Melalui mukadam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menunjukkan ciri ini antara lain benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan lain-lain. Dalam bidang sastra, banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke dalam India. Pada masa Akbar berkembang bahasa Urdu, yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Sastrawan Mughal yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayasi, dengan karya monumentalnya Padmafat, sebuah karya alegoris yang mengandung sebuah kebajikan jiwa manusia. Sastrawan lainnya adalah Abu Fadl, yang juga sejarawan. Karyanya berjudul Akbar, Nama, dan Ain-e-Akbari, yang mengupas sejarah Mughal berdasarkan figur pimpinannya. Bidang ilmu pengetahuan. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi kerajaan Mughal pada abad ke-17, mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan kebahasaan, Akbar telah menjadikan 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan Persia sebagai bahasa istana dan kesustraan. Selain itu, Akbar telah memodifikasi bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu dan menjadi bahasa Urdu. Di bidang filsafat cukup maju dan satu di antara tokohnya adalah Akbar sendiri. Sementara ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abul Fadl, dan Abu Fadl. Kemunduran kerajaan Mughal. Banyak faktor penyebab kemunduran dinasti Mughal. Di antaranya, 1. Perebutan kekuasaan antar keluarga. 2. Pemberontakan oleh umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas, tetapi memegang otoritas kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. 3. Serangan dari kerajaan dan kekuatan luar. Serangan pihak luar semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan. Pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena rebutan daerah Kandahar. 4. Kelemahan ekonomi dan kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya terjadilah persaingan dagang di pantai selatan India, yakni antara Inggris, Belanda, Portugis, dan Perancis yang dimenangkan Inggris. 5. Intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis Barat. Konflik laten antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan oleh Barat dengan melakukan politik divide et impera. 6. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 7. Semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum